Ya. Nah, jadi kalau ada kayak begini, bacanya dari kiri kanan yang menunjukkan apa tadi jenisnya. Yang miringnya itu, yang diagonal itu, dia ciri-cirinya gitu kan. Nah, berarti di situ kan ada nenek moyang. Sebelum garis serangga itu kan dia ada garis berkembang dari blastula gitu tuh kan. Nah, berarti si serangga ini dia berkembangnya dari blastula. Dia cuma memiliki satu ciri-ciri aja gitu. Nah, terus begitu juga dengan ikan. Ikan ini kan dia masuknya ke dalam vertebrata. Serangga masuk nggak ke dalam vertebrata? Enggak kan? Makanya kenapa dia garisnya itu makanya kenapa garisnya itu ditaruh di belakang berkembang dari blastula. Jadi vertebrata itu hanya dimiliki oleh ikan, amfibi, burung, prosminia, dan manusia. Seperti itu. Nah, kemudian tetrapoda. Tetrapoda itu kan dia berkaki 4 ya. Berkaki 4. Berkaki 4 ini dia dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh si amfibi gitu kan. Nah, Amfibi, burung, peresmian, manusia. Peresmian. Walaupun kan si manusia ini kan dia, walaupun kan si manusia ini kan dia ini ya apa sih namanya? Sebenarnya bukan kaki 4 ya. Nanti kan si ininya kan dia ini jadi tangan kan. Beda kalau si amfibi kan memang dia kakinya benar-benar 4 ya, alat geraknya 4 ya. Tetrapoda dia memiliki 4 alat gerak gitu artinya gitu tuh kan tetrapoda itu. Nah, soalnya di sini pernyataan yang benar berdasarkan kladogram tersebut. Oke, Bapak. Opsinya apa? Maaf ya, saya banyak iklannya ini. Berikut ini pernyataan yang benar katanya. Kalau kita lihat, serangga adalah makhluk hidup plesimorfi katanya gitu kan. Plesimorfi. Apa ya saya lupa plesimorfi itu saya pernah ngeri. Yang jelas dia bukan aja gitu kan. Ikan memiliki kekerabatan paling dekat dengan manusia. Kalau misalnya ikan memiliki kekerabatan paling dekat dengan manusia, harusnya posisi ikan itu ada di sebelah manusia, di sebelah kirinya manusia, gitu. Nah, justru ini memiliki kekerabatan dekat dengan manusia siapa? Si prosnusian, gitu kan. Ini kan sudah dijelaskan lagi ya, walaupun di sini dia punya 4 alat gerak, itu kan tetrapoda. Lihat nanti di sini bipedal. Bipedal itu berarti dia memiliki 2 kaki gitu tuh kan. Di 2 pedal itu berjalan dengan 2 kaki bipedal. Berarti hanya dimiliki oleh manusia saja gitu. Nah, sementara di sini jawaban yang mendekati itu adalah yang C. Prosminian memiliki hubungan kekerabatan paling dekat dengan manusia memiliki hubungan kekerabatan paling dekat dengan prosminian. Kenapa? Di sebelah kiri dari manusia itu ada si prosminian. Ancestor tuh apa sih? Ancestor tuh dia nenek moyang. Nenek moyang. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Jelas? Udah paham, Pak. Di sebelah kiri ya, Bu ya, membacanya. Ya, bacanya dari kiri ke kanan. Gitu. Semakin kanan berarti semakin kompleks nanti ciri-cirinya gitu. Semakin memiliki kekerabatannya dekat ya, berarti ya. Ya. Ya, oke, baik. Oke. Bapak Ibu yang lain silakan. Lanjut. Populasi itu. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Gambar. Ya. Lanjut, Pak. Yang mana lagi? Gambar ginjal, Pak. Gambar ginjal. Pada tumbuhan dong, Pak. Ini? Bukan? Yang jaringan pada tumbuhan boleh, Pak. Jaringan pada tumbuhan. Yang mana Bu? Yang ini. Yang sepotong itu bukan, Pak. Jaringan pada tumbuhan antara sirip dan floem kayaknya deh. Bentar, tadi ada yang tanya ginjal. Itu masih ini dulu. Yang itu juga. Oke. Baik, silakan Bu. Oke, baik.
Punten Bu Yayu bisa bantu saya nggak? Nomor 2 dan nomor 3. Ada apa di nomor 2 dan nomor 3? Oke, Nanti dibantu Bu Sipa, boleh lanjut. Reaktors. Kalau kita lihat di sini proses nomor 2 dan 3 ini, dia itu terjadi, nomor 2 itu kan dia terjadi pada tahapan reabsorpsi ya. Reabsorpsi Iya. itu berarti dia penyerapan kembali ya. Di mana terjadinya penyerapan kembali, itu di tubulus contortus proximal, ya kan? Nah, apa yang diserap kembali oleh tubuh kita? Yang diserap kembali oleh tubuh kita itu ada glukosa. Glukosa itu kan berarti dia, apa tuh namanya? Gula dalam darah gitu kan ya, dalam plasma darah ya. Nah, sementara yang 3 ini berarti kan sekresi, berarti kan jadi dia terjadi bolak-balik aja, penyerapan kembali, ekskresi dan sekresi gitu kan. Nah, pertanyaannya, si glukosa ini dia termasuknya ke apa? Gitu. Punten Bu Sukma atau Bu Yoyo tolong ini dulu bentar. Iya, baik. Saya lanjutkan. Nah, pertanyaannya, hasil pada proses nomor 2 dan 3 akan membentuk, boleh diperluas Pak, ini karena suka megang handphone nih, yang termasuk dalam bentuk apa? Jadi, sesuai dengan penjelasan dari Ibu Syifa tadi, bahwa hasil yang didapatkan itu adalah glukosa dalam darah. Nah, pilihannya di situ ada beberapa, Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adalah larutan. Seperti yang kita ketahui, bahwa yang namanya larutan itu tentunya ada yang namanya gabungan. Ada yang namanya gabungan ataupun campuran antara zat terlarut dan pelarut. Nah, posisi si glukosa itu sendiri, karenanya dia tidak termasuk ke dalam larutan, Bapak Ibu. Karena posisinya kan si glukosa itu ada di dalam darah, tidak ada yang namanya yang zat terlarut dan tidak ada juga yang namanya zat pelarut. Kan biasa kita ketahui bahwa zat pelarut itu lebih tepatnya adalah air. Karenanya untuk option yang A itu tidak termasuk. Kemudian pengotor juga tidak termasuk. Kemudian untuk kenapa tidak termasuk ke dalam campuran? Campuran itu kan dia juga hampir sama ya. Ada yang dikatakan dia campuran dalam bentuk bagian dari larutan. Bagian dari campuran itu, si larutan ini termasuk ke dalam campuran. Jadi hampir sama dengan si larutan itu juga. Ada penggabungan antara pelarut dan zat terlarut. Nah, jawaban yang tepat itu adalah koloid, karena koloid itu sendiri bentuk dari suatu zat yang dia terdispersi dalam zat yang lain. Nah, kondisinya si glukosa itu kan ada di dalam darah itu sendiri. Jadi jawaban yang tepat itu adalah koloid. Karena si darah itu merupakan zat yang terdispersi padat, dan dalam medium pendispersinya itu adalah cair. Si cairnya di sini adalah si darahnya itu sendiri. Jadi si koloid lah jawaban yang tepat dalam wujud dari si glukosa yang ada di dalam darah. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Mungkin bisa ditambahkan dari Ibu Yayu. Oke. Seandainya ini Bu Sukma ya, kalau misalkan yang ditampilkan cuma glukosa aja, C6H12O6 gitu ya. Misalkan yang ditampilkan C6H12O6, maka ini lebih condong ke arah campuran. Gitu ya. Iya. Benar. Tapi karena ini ditampilkan dalam bagan ginjal, yang mana ini glukosanya terdispersi, nah maka ini lebih tepatnya mengarah kepada koloid. Gitu maksudnya Bu Sukma tadi ya? Iya, benar. Jadi tergantung posisi glukosanya itu. Kalau misalkan nanti suatu saat ada pertanyaan, si glukosa itu bisa saja dalam bentuk unsur senyawa. Begitu. Bisa juga si glukosa itu kalau dia dicampur dengan si si air misalkan, maka dia termasuklah ke dalam yang namanya campuran. Tapi di dalam campuran itu nanti dikategorikan campurannya itu termasuk ke dalam larutan yang homogen atau yang heterogen, kira-kira begitu. Tapi karena kondisinya dalam sistem ekspresi, maka kita memandangnya si glukosa itu bagaimana posisinya di dalam darah, gitu kira-kira Pak. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu. Boleh nggak Pak dijelaskan Izin Ibu boleh bentukan urin? Ya, silakan Bu. Bu Graciana. Ini Pak, meminta tolong biar dijelaskan proses pembentukan urin Pak, mulai dari glomerulus sampai ke tubulus.
Oke. Oke. Apa? Pembentukan Apanya? urin mulai dari urin primer, urin sekunder sampai dengan nanti ini. Maksudnya begitu ya, Bu Graciana ya? Iya, benar, Bapak. Terima kasih. Oke. Tahapannya. Iya, Bu. Tahapannya, Tahapannya Bu. terjadi di mana sama apa yang dikandung gitu, Ibu. Ada saya ambil lagi boleh Bu Sukma? Mangga Ibu, mangga. Pakai itu, pakai apa kata kuncinya Ibu biasanya gampang kan? Feeling gue. Feeling gue. Ya, Pak. Gimana? Feeling gue apa, Bu? Feeling gue. Ini ya. Feeling gue. Feeling. Feel. Feeling. Oh, feeling filtrasi. Oke, feeling gue. Rada Parno. Oke. Terus Au. Disetrum. Oke, Bu. Terus Oke. Filtrasi. Filtrasi di mana terjadinya? Filtrasi terjadinya di glomerulus. Oke. Kemudian akan menghasilkan urin primer. Tulisannya gimana sih, Bu? Glomerulus itu, Bu? Glomerulus. Ini ya. Glomerulus. Oke. Terus nanti akan menghasilkan urin primer. Ini urin primer. Oke, terus yang tidak boleh ada di urin primer ini tidak boleh ada ya. Yang tidak boleh ada di urin primer itu adalah sel darah merah alias eritrosit dan protein. Ini yang nggak boleh ya. Nah, kalaupun ada protein itu jumlahnya tidak boleh lebih dari 150 mg. Biasanya dia kadarnya masih 0, biasanya itu nggak apa-apa. Biasanya kalau untuk ibu hamil dia kadarnya agak lebih tinggi namun tidak terlalu tinggi dari 150 mg seperti itu. Kemudian yang filtrasi itu kan berarti penyaringan ya. Lalu yang kedua ada rada R, reabsorpsi. Re itu kembali, absorpsi itu penyaringan. Penyaringan kembali. Di mana terjadinya penyaringan kembali itu di TKP, tubulus contortus proximal. Proximal. Oke, terus Bu. Tubulus contortus proximal alias TKP. Nanti akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan urin sekunder. Apa yang tidak boleh ada di urin sekunder? Yang tidak boleh ada di urin sekunder itu adalah glukosa. Karena apabila nanti di urin sekunder itu atau di urin sebenarnya nanti terdapat glukosa disertai dengan penurunan kadar hormon insulin, berarti dia terindikasi menderita penyakit DM ya, diabetes mellitus. Gitu. Oke. Kemudian yang terakhir ada AU. AU itu untuk augmentasi. Oke. Terjadi di tubulus. Augmentasi di mana terjadinya? Augmentasi terjadinya di TKD, tubulus contortus distal. Hasilnya? TKD tubulus contortus distal. Ada aktivitas apa di sini? Di TKD ini dia terjadi penambahan zat-zat yang sudah tidak digunakan kembali. Nah, disinilah ada pengaruh dari hormon ADH ya, antidiuretik hormon yang dihasilkan oleh vasopresin alias kelenjar anak ginjal gitu kan. Di mana ADH ini nanti dia bekerja. Kalau kadar ADH-nya terlalu tinggi, maka penyerapan air di tubulus ginjalnya pun ikut tinggi. Nah, kalau penyerapan air di tubulus ginjalnya tinggi, berarti urinnya gimana? Urinnya sedikit. Gitu kan? Kalau urinnya sedikit, berarti nama penyakitnya apa? Oligouria. Gitu. Atau yang kita sebut dengan namanya anyang-anyangan kalau di tempat saya. Nah, kemudian
Kalau kadar ADH-nya dia terlalu rendah, berarti penyerapan airnya juga rendah. Kalau penyerapan airnya rendah, berarti urin yang dihasilkan apa? Banyak. Kalau banyak, berarti nanti dia jadi apa? Beser ya? Atau nama lainnya diabetes insipidus. Tuh. Nanti dia akan dihasilkan urin yang sebenarnya di TKD ini. Nanti urin yang sebenarnya lagi ini dikumpulkan di tubulus kolektivus. Baru deh nanti dia masuk ke mana? Mana tuh? Vesikula urinaria ya. Oke. Gimana Bapak Ibu? Bu Garsiana? Jelas? Bisa Pak, berarti tadi Pak di reabsorpsi ini glukosa ya yang diserap biar dihasilkan urin sekunder gitu ya? Iya, betul Bu. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Ya. Pak izin bertanya. Ya, mangga. Ya. Bu, semisalnya yang ditanya itu adalah hasil keseluruhan hasil penyaringan yang berupa isinya apa kemarin itu ya? Misalnya urea, natrium, glukosa gitu. Itu berarti zat tunggal atau koloid ya Ibu ya? Kalau keseluruhan sih ya. Yang ditanyanya gimana urin sebenarnya gitu maksudnya? Yang ditanya kalau nggak salah sebenarnya hasil penyaringan. Kalau penyaringan kan berarti dia filtrasi ya. Filtrasi itu berarti dia apa? Eritrosit sama protein. Biasanya dia protein. Kalau protein itu dia berarti masih pilihannya ada apa aja? Zat tunggal, koloid, campuran, suspensi, pengotor. Iya, yang ditanya cairan hasil penyaringan filtrat tersusun atas urea, glukosa, air, asam amino, ion natrium. Nah, disebut apa zat tersebut? Kalau gimana tadi? Gimana tadi soal? Karena ada iya, karena tetap ada terdispersinya, Bu. Iya. Oh, tetap koloid jadi ya, Pak? Koloid. Iya, tetap koloid karena ada zat terdispersi dan pendispersinya. Pendispersinya itu air kan? Zat terdispersinya yang kayak urea, protein. Itu masih jadi satu atau gimana ya, Bu? Saya masih bingung. Udah terpisah-pisah atau gimana maksudnya? Itu urin ya. Urin kan kalau urin itu kan memang mengandung air, garam-garam, urea dan pigmen empedu ya kan. Kalau urin kan mengandung itu urin sekunder ya yang udah dikeluarkan itu. Itu kan sudah ada zat terdispersi dan pendispersinya. Zat terdispersinya apa gitu? Kayak air, garam, urea dan pigmen empedu. Pendispersinya ya air. Jadi termasuk koloid. Oh ya baik, terima kasih. Saya pikir tuh zat tunggal karena sudah sendiri-sendiri begitu. Oh ya, ngerti Bu, terima kasih. Baik Ibu, Bapak cukup. Lanjut. Lanjut Pak. Lanjut ya. Jadi kalau soalnya nanti zat yang keluar dari proses yang pertama, kedua, karena ini ada fase terdispersinya, itu cenderung ke arah koloidnya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjut. Baik. Sendi, ada pertanyaan? Bahas, Pak. Bahas. Bu Sukma? Bahas Pak. Bahas. Hadir Pak, saya coba. Silakan Bu. Baik, berdasarkan gambar di atas, saya nggak ngelihat nih Pak karena dari handphone. Berdasarkan gambar di atas, Kurang besar Bu. Berdasarkan gambar di atas, analisislah sendi yang bekerja dengan gerakan pemain bulu tangkis. Nah, Bapak Ibu, ini soal yang keluar ya waktu saya UP, tapi dengan modifikasi lainnya. Jadi pertanyaannya, sendi apakah yang bekerja pada pemain bulu tangkis? Nanti ini juga bisa dimodifikasi dengan berbagai macam jenis olahraga yang terlibat di dalamnya. Nah, pilihan yang tepat itu adalah pergelangan tangan saat smash oleh sendi geser. Karena kan
Di situ kan ada prosesnya tuh, Bapak Ibu bisa melihat. Mulai dari dia turun tangannya, kemudian yang menggerakkan tangannya, tentunya ada pergerakan tangan dari sendi engsel juga, ada pergerakan tangan dari sendi peluru yang ada di bahu, kemudian ada juga pergerakan tangan pada saat di pergelangan tangan supaya bisa memukulkan raketnya. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat prosesnya dari pertama gambarnya hingga ke akhir. Nah, jadi dalam prosesnya itu ada melibatkan beberapa sendi. Kalau yang A itu melempar satu kok ke atas oleh lengan bawah menggunakan sendi peluru. Sementara kan yang bergerak itu kan lengan atas ya, bukan lengan bawah gitu ya. Lengan atasnya yang berdekatan dengan si sendi peluru gitu. Kemudian mengepalnya jari adalah sendi pelana, Bapak Ibu. Kalau sendi pelana itu seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Seperti orang menumpang. Bapak Ibu. Gerakannya dua arah bukan? Iya, benar. Pergerakannya dua arah. Contohnya kita bisa lihat pada pergelangan tangan ataupun pada ibu jari ya. Pergerakannya hanya dua arah saja, ke kanan ke kiri gitu. Nah, sementara kan mengepalnya jari itu kan dia kan ada proses penekukan, kemudian juga bukan cuma satu arah ya, satu arah naik turun buka turun. Kemudian lebih tepatnya itu adalah pergelangan tangan saat smash. Saat smash itu kan dia menggoyangkan tangannya itu dari atas ke bawah gitu ya. Dari raketnya itu dipegang dari atas terus bergerak ke bawah gitu. Jadi lebih tepatnya itu adalah sendi geser. Nah, kemudian boleh Bu Yayu ditambahkan Bu Yayu? Ya, bisa. A ini ya, melempar saklek ke atas oleh lengan bawah merupakan sendi peluru. Di sini pun bisa kita ketahui ya, kalau lengan bawah itu bukan sendi peluru, dan itu pun bisa ya kan, itu sendi engsel ya kan, lengan bawah. Kemudian kalau yang memang yang gerakkan itu yang bergerak lengan atas. Lengan atas itu pakai sendi apa? Lengan atas, Ibu. Untuk yang lengan atas yang menghubungkan antara bahu dengan sendi ya, jadi itu udah salah yang di A ya. Kemudian mengepalnya jari adalah sendi pelana. Di sini nggak hanya sendi pelana yang kalau kita ngepal jari ya yang berperan, tetapi mengepalnya jari juga itu merupakan sendi gulung yang ada pada hubungan antar jari-jari itu, kemudian pada telapak tangan itu sendi gulung, dan pada jempol itu sendi pelana. Jadi di situ udah ada dua sendi yang berfungsi ya. Di sini ini pun salah. Kemudian pergelangan tangan saat smash oleh sendi geser. Ini benar, sendi geser itu berada pada pergelangan tangannya antara lengan bawah dengan tangan. Kemudian mengayunkan tangan saat menerima saat lekuk oleh sendi putar. Ini juga salah ya, mengayunkan tangan saat menerima lekuk sendi putar. Itu salah. Di mana salahnya? Mengayunkan tangan. Mengayunkan tangan itu kan tangan kita berayun ya. Itu saat berayun itu yang berperan itu kan kayak sendi apa yang di antara bahu dengan lengan atas, Ibu-ibu. Sendi apa tadi? Sendi peluru ya, Bu. Kalau sendi putar itu pada antara tulang leher dan tulang tengkorak ya, sendi putarnya itu. Berarti ini salah kan? Kemudian melompat saat menerima saklek oleh sendi pelana. Ini juga salah. Sendi pelana udah jelas dia di jempol. Melompat ini dianya yang berperan itu sendi engsel dan sendi pergelangan kaki atau sendi geser ya. Sendi engsel antara lutut dengan tulang tibia fibula kan, kemudian sendi gesernya itu pergelangan kakinya.
Sampai situ Bu, ada pertanyaan? Jelas? Jelas Bu. Terima kasih. Itu Pak melong. Bu, mungkin bisa dibuatkan rangkuman perbedaan sendi plana, sendi putar, sendi geser, dan bercontohnya. Iya. Supaya kalau pada soal seperti itu, kita kan bisa menganalisisnya. Oke, baik Bu. Siap. Bu Sukma nanti buat rekaman ya, sama Bu Yayu ya. Iya Pak, nanti saya nanti buatkan. Ya. Oke, baik. Lanjut Bapak Ibu. Makasih Pak. Kembali Bu. Lanjut Pak. Lanjut ya, oke baik. Ini Pak yang di bawah ini. Renang? Boleh Pak sekalian. Oke, baik sekalian. Masalah sendi, silakan Bu. Saya Bu Sukma. Iya Bu, ya nanti dibantu, insya Allah. Itu orang berenang ya Bapak Ibu. Perhatikan atlet renang berikut. Jenis sendi yang berperan pada atlet renang adalah pada renang itu yang bergerak itu kepala dan tangan ya Bapak Ibu. Pada bagian kepala agar bisa bergerak ada sendi yang menghubungkan antar tulang leher, yaitu sendi putar. Itu yang akan memungkinkan kepala berenang itu memutar ke kanan dan ke kiri untuk mendapatkan udara saat berenang. Kemudian tangan. Pada tangan itu ada sendi peluru yang bisa memungkinkan gerakan tangan memutar untuk mendayung saat berenang. Itu pada tulang ya, antar tulang bahu dengan lengan atas ya, sendi peluru. Kemudian ada sendi engsel pada bagian yang menghubungkan lengan atas dan lengan bawah. Kemudian apa hanya itu aja yang bergerak, telapak tangan itu ikut bergerak juga ya kan sebenarnya. Itu yang menghubungkan itu yaitu sendi geser. Sendi geser ini yang terdapat pada pergelangan tangan yang sebenarnya juga ikut berperan itu dalam berenang untuk mendayu ya Bu. Kita lihat di sini sendi engsel, sendi putar, dan sendi pelana. Yang buat nggak cocok itu ada pelananya itu ya, jempol, sendi engsel, sendi putar, dan pelana. Kemudian sendi engsel, sendi pelana, dan sendi luncur. Di situ sendi luncurnya yang kurang pas. Kemudian sendi putar, untuk C, sendi putar, sendi geser, dan sendi pelana. Itu yang kurang pas di mana Ibu? Sendi putarnya ya. Kemudian D, sendi pelana, sendi geser, dan sendi luncur. Sendi luncurnya juga kurang pas. Kemudian di E, sendi peluru, sendi engsel, dan sendi putar. Tadi sudah saya jelaskan kan masing-masing sendi itu yang berperan pada saat berenang, pada kepala yang bergerak ke kanan dan ke kiri untuk mengambil oksigen, kemudian tangan mendayung supaya bisa bergerak. Itu yang berperan itu sendi putar itu pada leher, kemudian sendi peluru itu pada tangan ya, kemudian sendi apa Bu? Engsel itu ya, antara lengan atas dan lengan bawah yang mengayuh. Mungkin Bu Sukma ada tambahan? Iya benar Bapak Ibu, jadi sesuai dengan penjelasannya Ibu itu berarti jawaban yang tepat itu apa itu ya Bapak Ibu ya, pilihannya mungkin agak di scroll ke bawah Pak Tri. Bu. Bu. Ya benar, sendi peluru, engsel, dan sendi putar. Bapak Ibu silakan kalau ada tanggapan. Saya nanya Pak, sendi luncur itu di sebelah mana ya Pak? Di mana Bu sendi luncur Bu? Pak, bisa nggak digambarkan di mana-mana letak sendinya biar jelas Pak? Ini masih mengambang. Di mana letak gambar sendinya ini Bu? Di tulang leher Bu ya, leher di sini antara ini ada sendi putar yang memungkinkan kepala bergerak ke kanan ke kiri gitu ya, tolak-tolak gitu Bu ya. Kemudian ada sendi peluru di sini antara lengan atas ya, bahu ya, di bahu ya. Ini ada sendi peluru, sendi engsel antara lengan bawah dan lengan atas ya. Silakan Bu. Kalau sendi pelana itu di mana Pak?
Sendi plana di mana, Bu. Bu? Ibu jari. Oh, Jadi plannya memungkinkan pergerakan dua arah, Bapak Ibu. Mungkin nanti supaya gampang untuk memahaminya, bisa dibuat dalam bentuk tabel kali ya, di apa itu sendi plana, sendi peluru, kemudian bagaimana pergerakannya, dan contoh-contohnya itu posisinya ada di mana saja. Gitu. Ya Bu, nanti Bu ditunggu Bu. Baik. Cukup Ibu, lanjut. Ya Lanjut, Bu, ya Pak. Pak, lanjut. Satu lagi biologi, Bu. Sebelum kita beralih ke pedagogik. Itu Pak, populasi itu loh Pak. Imbisil, perlu? Ini udah pernah nih, nggak salah. Perlu itu Pak, perlu. Perlu, Pak. Perlu imbisil ya. Oke, Bu. Oke. Silakan, Bu. Oke, saya masuk ya, Bu Sukma, Bu Yayu. Mangga Ibu. Monggo. Imbisil. Nah, ini yang perlu diingat, imbisil ini dia temenannya itu sama si albino. Berarti kalau temenan sama si albino, dia terpaut kromosom apa ya? Tubuh Bu. Ini kromosom tubuh. Nah, kromosom tubuhnya apa ya? Kromosom X. Ya, ngerti. Benar banget. Nah, jadi intinya kalau ibu udah tahu, oh imbisil ini berarti sama seperti albino. Kalau gitu, persilangannya pun dia hampir sama. Nah, kalau dia terpaut pada kromosom tubuh, akan mendapatkan keturunan yang imbisil apabila kedua orang tuanya carrier. Ya nggak sih? Kan konsepnya begitu ya. Kalau kromosom tubuh ya, kromosom tubuh yang resesif kan seperti itu ya. Beda dengan terpaut pada kromosom X atau terpaut pada kromosom Y gitu kan. Nah, sekarang kata kuncinya di sini aja. Agar anak perempuan yang kedua tidak memiliki keturunan imbisil, ini kan filial pertamanya nih. Yang pertama, anak pertamanya udah nikah. Anak pertamanya udah nikah, ternyata dia punya anak laki-laki imbisil. Berarti kesimpulannya apa dong? Anak perempuan pertama dengan suaminya dia pembawa, benar nggak sih? Benar Bu. Ya, Pembawa iya. makanya dia punya anak yang imbisil. Terserah itu kelaminnya mau laki-laki kek, mau perempuan kek, nggak ngaruh gitu kan, karena dia terpaut pada kromosom tubuh gitu ya. Nah, berarti kalau anak perempuan pertamanya dia heterozigot alias carrier atau pembawa, artinya si anak perempuan keduanya ini juga ada kemungkinan nggak dia carrier? Atau gini, kalau anak perempuan pertamanya ini dia imbisil tuh I besar I kecil Bapak, biar nggak keliru dengan albino. Harus ya. Klub bawah sifat ada lah Bu. Oke. I besar I kecil. Ini ya. Iya. Nah, I. berarti kan kalau misalkan anak pertamanya ini dia apa sih namanya pembawa, ada pembawa nih, kemungkinan kedua orang tuanya pun dia salah satunya ada yang normal sejati, ada juga yang normal pembawa, benar nggak sih? Gitu kan? Nah, kita asumsikan si anak perempuan kedua ini adalah dia normal pembawa deh, sesama carrier deh, misalkan si anak perempuan ini nih, anak perempuan yang keduanya nih, ya kan? Nah, berarti supaya dia nggak punya, berarti supaya dia yang ini loh Pak, anak perempuan kedua yang ini loh Pak, sebelahnya si I besar I kecil. Perempuan kedua yang sebelahnya I besar I kecil. Anak perempuan pertama. Ini loh Pak, ini kan filial pertamanya kan ada dua anak perempuan nih yang sudah Bapak yang udah menikah. Sebelumnya kan dia belum menikah. Ini kan yang ditanyain kan? Yang ditanyain yang tengah ini toh? Bukan, yang ini. Ini mana? Sebelah Kiri. Yang kiri. Ya. Kedua. Besar. Yang mana, Bu? Anak perempuan yang kedua ini kan nih pasangan suami istri menikah punya anak dua perempuan, dua. Kiri atas. Iya. Keturunan pertama Pak. Keturunan pertama. Nggak bisa di ini. Bentar ya, sabar ya. Kasih nomor. Agar anak perempuan yang kedua tidak memiliki imbisil, anak perempuan yang kedua, 1, 2, ini ya.
Ya itu Ini ya. itu kan yang ditanya. Ini Nah, yang betul. ditanyakan. Oke, Ya. oke. Kita asumsikan dia juga punya pembawa misalnya kecil gitu ya. Berarti supaya anak dia nih nggak ada istrinya, dia harus menikah dengan siapa dong? Laki normal. Iya, laki-laki normal yang homozigot. Terus digarisbawahi homozigotnya karena kalau dia heterozigot, dia normal juga tapi kan pembawa. Kan laki-laki udah ada pembawa. Ingat loh, ini imbisil, kromosom tubuh. Kalau kromosom tubuh, ibu bapaknya itu bisa sebagai pembawa. Ya. Mungkin bingungnya yang ini, Bu. Yang CDE. Kenapa? CDE, opsi C, opsi D, opsi E. Itu bedanya. Kenapa tuh? Bedanya di mana tuh? Laki-laki yang terpaut kromosom X resesif. Berarti ini namanya pembawa gitu dah. Nggak ada, Pak. Itu yang C itu udah jelas salah. Laki-laki yang terpaut kromosom X resesif. Ini udah jelas-jelas terpaut pada kromosom tubuh. Maka kita nggak ngomongin kromosom X. Nah ini Bu tuh jelaskan. Karena udah terpaut dengan, nah ini ya, terpaut dengan kromosom tubuh. Kromosom tubuh, maka jelas ini salah karena ini mengaitkan ke kromosom kelamin ya, berarti ya ini ya. Iya. Oke. Ini salah. Oke. Kalau laki-laki terpaut kromosomnya juga sama, tidak ya kan? Oke, Bu. Jelas, Bu. Silakan Bapak Ibu. Pak, Bu. Lanjut, Pak. Bangun. Lah, lanjut. Oke, baik. Ambil napas dulu. Biologi selesai. Pedagogik Bu Apri. Bu Apri siap. biologi, Pak. Hah? Satu lagi, Pak, yang populasi. Satu lagi populasi. Masih sanggup biologi? Iya. Bu Sukma, Bu Iya, Yayu, Pak. Bu Siva sanggup? Mencarinya tuh nggak tahu, Pak. Gimana Populasi yang mana nih, Bu? itu? Nggak ada nih populasi. Yang ada berapa ribu tuh? 19.000. Hah? Iya. Yang ada dibahas di grup itu, Pak. Yang ada hitungan itu, Pak. Ini yang mana nih? Dibahas di grup. Ini, Pak. Itu. Oke. Iya. Satu lagi ya. Oke. Ini ya terakhir ya biologi ya. Yang ini, Pak. Oke. Ya, silakan. Tadi Bu. saya ketik di grup udah betul ya jawabannya ya. Jika suatu populasi desa suka-suka, ini dia materinya genetika populasi ya, hukum Hardy Weinberg. Diketahui terdapat penduduk yang menderita imbisil. Nah, imbisil, ingat lagi, imbisil itu dia terpaut kromosom tubuh yang resesif. Berarti dia punya genotipnya apa? I kecil, I kecil. Resesif. Iya, kecil, Bu. I kecil. I kecilnya 36% katanya gitu kan. Diketahui Pak, I kecil 36%. Sudah Bu, terus? Oke, 36%. Berarti ini kan sama aja dengan simbolnya itu adalah I kecil sama aja dengan Q kuadrat ya. Q kuadratnya, jadi kalau saya ngerjainnya gini, I kecil dalam kurung Q kuadrat sama dengan 36% sama dengan 0,36. Sehingga kita bisa tahu Q sendiriannya, frekuensi gen resesifnya, Q sendiriannya akar dari 0,36 berarti berapa? 0,6. Ya kan? Nah, ya udah. Berarti masukkan ke rumusnya. P plus Q dengan 1 karena dia terpaut pada gen yang resesif, kromosom tubuh gitu ya. Berarti tinggal kita kuadratkan didapat apa? P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat, di mana P kuadrat itu untuk gen dominan, ya kan? I besar. Nah, ditulis. Penjelasannya ditulis, Pak. Oke Bu, sabar Bu. Ibu. I kuadrat. Saya kira udah ditulis. 0,36 itu ya, berarti nilai Q-nya itu sama dengan akar 0,36 adalah 0,6. Begini Bu. Oke. Ya. Q ini kasih catatan untuk frekuensi gen resesif, ya kan? Nah. Nah, P
sama dengan 1. Oke. P plus Q. Aduh. P plus Q sama dengan 1. Sama dengan 1. Berarti nilai P-nya 0,4. Iya, betul banget. Oke, kemudian Karena dia ini terpaut pada kromosom tubuh, maka rumusnya si P plus Q-nya itu harus dikuadratkan, sehingga didapatlah P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Terus Tempatnya tidak betul ini kok. Mana, Pak? Iya, Bu. Iya, bentar. P plus Q ini dikuadratin. Iya. Maka diperoleh hasil P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Oke, kemudian nah, di mana P kuadrat ini kan berarti dia bagian normal ya. I besar gitu kan ya. 2PQ itu berarti kan 2 I besar I kecil gitu kan ya. Nah, gitu kan. Ya udah, yang ditanyain di soal apa? Jumlah penduduk genotip normal dan carrier, berarti P kuadrat ditambah 2PQ gitu kan. 0,4 dikuadratkan 16 dikali 100.000 ya kan, karena ditanya jumlah penduduk ya kan, bukan frekuensi gennya ya. Nah, itu untuk jumlah penduduk yang normal sejati. Kalau yang carriernya 2PQ berarti 2 dikali 0,4 dikali 0,6 dikali 100.000. Didapat deh nanti jawabannya yang gitu. Terus ya, P kuadrat itu sama dengan 0,4 kuadrat. Itu ya, berarti diperoleh sama dengan 0,16. Jumlah P kuadrat gitu ya, itu sama dengan 0,16 dikali dengan 100.000 gitu ya. Ya. Diperoleh hasil sama dengan 16.000. Oke ya. Yes. Nah, tadi ada ibu yang tanya P-nya 0,4 dapat dari mana? ini, Bu. Itu ibu, itu kan rumusnya P plus Q sama dengan 1 gitu kan ya. 1 dikurangi 0,6 maka didapat 0,6 sama dengan 1, berarti P-nya itu sama dengan 1 dikurangi 0,4, itu berarti diperoleh hasil sama dengan 0,6 ya, 0,6, maka diperoleh hasil 0,4. Oke, berarti 2PQ-nya juga sama, tinggal dimasukkan sama dengan 2 dikali 0,4 dikali 0,6 gitu ya, 2, maka diperoleh hasil sama dengan 0,48 ya? 0,48 gitu kan. Jumlahnya bawahnya sini, Bu, jumlah 2PQ itu sama dengan 0,48 dikali dengan 100.000. Peroleh hasil sama dengan 48. Maka jawabannya adalah yang A. Oke. Ini sama enggak? Pak, boleh dibuat panjang tangan pendek itu. Apa, Bu? Itu. Gimana, Bu? Gimana, Bu? Bu? Ini sama enggak dengan tangan panjang tangan pendek ada? Ya, Ibu jari. Sama Ibu, sama. Jadi kemarin tuh kan ada yang bertanya tentang apa? Itu ya, tentang Yang di kelurahan itu ya, kelurahan A itu ya. Brakidaktili ya, brakidaktili katanya gitu kan. Nah, bedanya apa? Kalau brakidaktili itu kan dia terpaut kromosom tubuh yang dominan gitu kan. Berarti kita mainnya yang intinya kalau nemu soal kayak begini kita harus cari dulu. Karena kalau itu kan dia pasti
sorry, kalau resesif itu kan dia nggak ada carrier, ya nggak sih? Kan kalau dominan itu kan dia ada yang homozigot, ada yang heterozigot, ya kan? Tapi kalau resesif itu dia pasti homozigot keadaannya. Maka kalau nanti ibu bapak nemu soal seperti ini, dia terpaut pada kromosom tubuh, kuncinya itu cari dulu yang resesifnya. Karena yang resesif itu dia nantinya jadi frekuensi gen yang resesif alias Ki kuadrat gitu. Atau Ki sendiriannya kan gampang, nanti tinggal diakarin aja. Sama berarti kalau dia terpaut yang dominan kayak itu juga ya Ibu ya? Iya Ibu. Berarti rumusnya sama gitu Ibu? Iya Ibu, iya Ibu. Itu kan kalau nggak salah kalau di soal itu kan berapa teh tadi waktu itu teh berapa ya? Pokoknya tinggal dibalik-balik aja. Jadi ada sekian orang telunjuknya panjang kalau di laki-laki gitu tuh kan. Kalau perempuan itu justru yang resesifnya itu yang telunjuknya panjang, kalau laki-laki itu yang resesifnya telunjuknya pendek. Itu nggak sih? Saya lupa deh soalnya. Intinya sama gitu. Iya. Jadi yang kita ambil sebagai kuncinya, yang kita ambil sebagai pertama kali untuk mengerjakan itu adalah yang resesifnya dulu kita ambil. Berarti kuncinya di sini resesif ya Bu Sipa ya? Iya, betul. Harus tahu dulu resesifnya ya. Ya betul. Nanti ini belum seberapa Bu. Nanti semoga aja panitia UP-nya nggak iseng ngeluarin soal yang terpaut pada kromosom X gitu kan, atau yang terpaut pada alel ganda. Nanti ada lagi kalau alel ganda itu pada golongan darah dia beda lagi rumusnya. Mencari frekuensi gen A Goldar A berapa, mencari frekuensi gen Goldar B berapa, mencari frekuensi gen Goldar O, dan mencari frekuensi gen Goldar AB. Boleh nggak Bu minta apanya rumusnya, ini misalnya frekuensi cari ini gitu loh Bu rumusnya? Saya masukkan rumus-rumusnya aja ya. Jadi kalau untuk terpaut pada kromosom tubuh seperti apa rumusnya? Kalau kromosom tubuh itu kan ini kayak gini ya. Kalau kromosom tubuh, kalau terpaut pada kromosom X untuk yang laki-laki cukup rumusnya P plus Q aja. Kalau yang terpaut pada kromosom X pada wanita rumusnya dia hampir sama seperti yang tadi. Yang seperti alel ganda gitu loh Bu, misalnya gitu. Kalau alel ganda panjang lagi Bu, nanti dikasih tahu deh ininya. Oke Bu, ini waktunya udah seminggu lagi. Saya lagi mau nanya Bu. Enggak. Kalau yang diketahui dominan gimana? Apa? Kenapa? Kalau yang diketahui dominan Bu, gimana Bu? Kalau yang diketahui dominan, ya berarti kan kalau yang diketahui dominan itu kan biasanya Pak, kalau yang diketahui dominan itu dia terpaut pada kromosom X yang laki-laki, karena kan rumusnya tinggal P plus Q aja ya. Tapi kalau dia kromosomnya kromosom tubuh, gimana ya? Mungkin karena yang dominan itu kan dia bisa P kuadrat plus 2PQ. Nah, itu kan kalau si dominan itu kan. Jadi intinya kita harus tahu dulu si Q-nya. Nanti itu kayaknya ada hubungannya sama matematisnya deh, matematikanya deh. Mungkin maksudnya Bapak tadi di soal ini yang diketahui dominannya gitu toh, Pak? Iya, kalau diketahui dominan nanti kalau yang diketahui dominan kita harus berarti kan dia bergenotip normal berarti kan? Betul ya? Nah, bergenotip normal berarti tinggal kita masukkan aja P plus Q sama dengan 1, berarti kita cari Q-nya. Oh, dibalik kita coba. Dibalik aja biar nggak gosong, kita balik. Oh, nggak bisa Pak kalau misalkan P plus Q sama dengan 1, karena si P itu kan nanti dia ada P kuadrat plus 2PQ. Tuh, iya Bu, ini kan gini. Tadi disampaikan, maksudnya Bapak ini, kalau dalam soal ini yang diketahui dominannya Bu. Kalau ini kan imbisilnya kan resesif berarti Bu. Nah, dominannya kan normal berarti kan? Bukan pembawanya loh ya. Pembawanya kan kita. Tinggal ini aja kan, sama aja berarti nanti. Oke. Pak, maaf. Ya, Bu. Itu beda. Gimana Bu? P tambah Q-nya sama dengan 1 sudah ketentuan berarti ya Pak? Bener Bu. Jadi kalau kita kenapa kok 1? Kenapa kok 1? Secara matematis itu 100% itu sama dengan 1 Bu. Betul ya? 100% benar. Itu sama dengan 1 Bu, secara matematis Bu. Jadi ketika kita bicara tentang peluang sebuah kejadian itu mesti nggak lebih dari 1, mesti 1.
Karena 100% itu sama dengan 1. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Pak, Ya, Bu. saya lagi. Apa, Bu? Jadi setiap Q itu namanya gen resesif. Ya, Bu. Kalau P itu apa? Dilambangkan dengan P itu apa? Lambang Q itu apa maksudnya? Ini hukum apa, Bu? Hukum Wemberg apa namanya? Hukum Hardy Weinberg. Itu maksud saya. Jadi hukum itu P plus Q sama dengan 1. P-nya itu yang dominan, Q-nya yang resesif, gitu ya? Oh. Kalau dia terpaut kalau terpaut pada kromosom tubuh, kalau terpaut pada kromosom X yang pada wanita juga sama, yaitu berarti dia untuk gen normalnya, P itu untuk gen normalnya, I itu untuk gen penderita. Jadi yang terpaut pada kromosom tubuh dan yang terpaut pada kromosom kelamin di wanita yang X ya, kan kalau cewek kan dia ada carrier, iya nggak sih? Carrier itu kita ambil contoh buta warna deh. Buta warna dia genotipnya apa? XB besar, XB kecil, ya enggak? Nah berarti kan dia ada yang dominan, ada yang resesif kan? Nah intinya itu sama aja rumusnya. Ya, terima kasih Bu. Kalau laki-laki tadi apa Bu? Kalau laki-laki dia cukup rumusnya P plus Q aja. Karena kan laki-laki dia nggak punya carrier kan. Gitu. Jadi misalkan diketahui di suatu daerah terdapat populasi diketahui di suatu daerah terdapat populasi buta warna, laki-laki buta warna 36%. Nah, berarti itu punya siapa? Frekuensi gen siapa? Frekuensi gen Q. Q-nya Q sendirian aja udah. Karena yang diketahui frekuensi gen laki-laki buta warna, berarti P-nya berapa? 100 dikurangi atau 1 dikurangi 0,36. Nggak perlu lagi kita akarkan si 0,36-nya itu. Baik, terima kasih banyak Bu. Berarti P itu homozigot ya Bu? Untuk yang mana? Untuk yang laki-laki? Iya. Iya. Kalau heterozigot PQ, 2 PQ itu. Betul. I karier. I besar, I kecil, iya. Itu berarti dia nantinya 2 PQ kan? Iya, Terima kasih. Siap. Sudah. Kelihatan jelas Ibu. Udah jelas Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu kita bahas soalnya ini mau berurut atau pilihan belum paham. Mohon maaf. Ini udah soal yang kelihatan. Udah Bu. Udah. Oh, kan saya ini layarnya dari HP. Masih yang presentasi Pak Tri tadi. Tapi udah kelihatan ya? Udah. Oke. Belum Bu. Pakai HP masih punya Pak Tri. Udah kelihatan kan? Di HP saya masih punya Pak Tri. Udah nampak Bu, jelas Bu. Bagian nampak. Oke. Yang dipin diganti. Oke, nomor berapa ini? Nomor 1 kita bahas Bapak Ibu. Iya Bu. Oke, nomor 1. Guru Nindi telah bersepakat dengan siswa kelas A diajarnya bahwa penilaian praktikum pengamatan struktur jaringan pada tumbuhan dan hewan menggunakan penilaian kinerja. Di samping untuk mencapai KD, guru juga bermaksud menumbuhkan sikap kritis, inovatif, tanggung jawab, dan demokratis. Rubrik dikembangkan sebagai berikut. Ini ada rubriknya, aspek yang dinilai. Di situ yang pertama, rubriknya menyiapkan alat bahan yang diperlukan, skornya 0, 1, sampai 4. Yang kedua, melakukan praktikum sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, membuat laporan.
Dari sini rumusan tugas. Nah, ditanya adalah rumusan tugas untuk rubrik tersebut yang sesuai adalah Bapak Ibu, kalau kita mengerjakan pedagogi kita harus fokus ke arah soal yang diminta. Di sini ditanya adalah rumusan tugas rubrik. Nah, kita perhatikan rubriknya di situ ada menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, melakukan praktikum sesuai dengan prosedur dan membuat laporan. Maka kita lihat optionnya yang A, praktikkan pengamatan struktur jaringan pada tumbuhan dan hewan, buatlah laporannya dengan sistematika alat dan bahan, cara kerja, hasil pengamatan dan pembahasannya. Kalau di sini kurang tepat, di sini praktek karena di sini buatlah laporan dengan sistematika alat dan bahan, sedangkan di sini di rubrik dia disuruh menyiapkan alat dan bahan, sedangkan di option A buat laporan dengan sistematika, berarti situ sudah tidak sesuai dengan rubrik yang diminta, maka dia salah. Yang B, buat irisan melintang, batang, akar, dan daun, tulang rawan, dan hati ayam, kemudian amati di bawah mikroskop gambar dan buatlah laporan praktikum sesuai dengan format. Untuk option B, di sini kurang tepat karena di situ dia buat irisan melintang, di sini alat dan bahannya tidak ada perintahnya, maka yang B itu juga salah. Yang C, di sini adalah kamu bersama kelompokmu siapkan alat dan bahan, berarti sesuai dengan rubrik yang diminta, ada penyiapan alat dan bahan yang diperlukan. Setelah itu lakukan pengamatan struktur jaringan pada tumbuhan dan hewan sesuai dengan LKPD. Ini adalah sintak yang kedua dari rubrik yang kedua. Dan yang C, buatlah laporan praktikum sesuai dengan format. Berarti di sini lengkap Bapak Ibu rumusan tugasnya dari rubrik yang dibuat oleh guru tersebut. Maka tepatnya adalah C. Kalau yang D, amati penampang lintang berbagai organ tumbuhan dan hewan menggunakan mikroskop yang dapat dikoordinasikan dengan laboran. Buatlah laporan ini juga tidak sesuai dengan rubrik yang diminta di atas. Maka salah. Yang E, lakukan pengamatan menampang lintang berbagai organ tumbuhan yang telah disediakan dengan mikroskop. Nah, ini juga kurang tepat dengan rubrik yang diminta, karena yang di soal ini yang diminta adalah rumusan tugas rubrik, maka tepatnya C. Monggo Bapak Ibu tanggapannya. Oke Bu, lanjut Bu. Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Oke, yang kedua kita bahas Bapak Ibu. Apa sudah paham? Bahas itu. Bahas Bu. Bahas ini Bu. Ya, di sini ada KD 4.5 menyajikan hasil. Nah, kalau KD 4.5 itu termasuk kemana Bapak Ibu arahnya? Keterampilan. Tampilan di sini dia ada variasi soal, biasakan menyajikan hasil penyelidikan tentang pencemaran mekanik dan kimia akan dicapai dengan indikator. Indikatornya 3. Yang pertama, melakukan penyelidikan tentang pencemaran mekanis dan kimiawi. Yang kedua, ada indikator membuat laporan hasil penyelidikan tentang pencemaran mekanis dan kimiawi. Yang ketiga, mempresentasikan laporan hasil penyelidikan tentang pencemaran mekanis dan kimiawi. Alat ukur yang tepat untuk menilai kecakapan ketiga indikator adalah, dari soal kita lihat di sini ada melakukan penyelidikan, ada membuat laporan. Maka yang A, rubrik penilaian produk. Kalau produk dia ada hasil ya Bapak Ibu, di soal tidak ada hasilnya. Maka ini kurang tepat. Makanya ini kalau dia produk itu ada produk, ada project yang diselesaikan di soal. Maka ini tidak tepat. Yang B, rubrik penilaian praktek. Kalau dia praktek, di sini kurang tepat. Kenapa? Karena di sini ada melakukan penyelidikannya. Berarti di situ ada kinerja yang harus diperhatikan dan membuat laporan. Berarti ada urutan kinerja yang harus dibuat laporan secara sistematik. Maka yang tepat dia E.
Maka yang penilaian praktik itu kurang tepat. Kalau yang C, rubrik penilaian portofolio. Ingat Bapak Ibu, kalau portofolio itu bukan penilaian saat kita berlangsung dalam pembelajaran. Dia itu kumpulan dari beberapa nilai yang dikumpul misal dalam satu semester. Jadi Bapak Ibu misalnya KD4 ini ada beberapa kali praktikum, itulah dia kumpulan nilai-nilai rubrik anak itu disebut dengan portofolio. Maka kalau portofolio itu jangan dianggap penilaian saat pembelajaran. Yang D, rubrik penilaian proyek. Ini proyek ini dia waktunya bisa berapa, misalnya ditargetkan berapa bulan yang dihasilkan anak secara berkelompok. Juga ada hasil produknya. Maka yang tepat di sini opsinya E, karena ada rubrik penilaian kinerja. Kalau dia penilaian kerja, berarti ada prosedur anak melakukan, maka kita nilailah berdasarkan yang kita buat. Itu Bapak Ibu, menurut tanggapannya. Itu bedanya proyek apa Bu? Kalau dia produk, dia Bu, produk itu kan dia misalnya gini, anak buat saringan di dalam kelas itu kan waktunya tidak terlalu lama kalau dia produk. Kalau dia project itu dia bisa, kalau sekarang di IKM dia berkolaborasi dengan Bapak Guru atau kita sendiri, dia waktunya agak lama, rentang waktunya misalnya bisa 1 bulan kita targetkan, tapi harus ada hasilnya juga hampir sama dengan produk gitu Bu. Tapi waktunya lebih agak lama untuk project ini Bu. Terima kasih Bu. Bu Apri, bedanya praktik dengan kinerja apa Bu? Kalau dia praktek Bu, di sini karena ada melakukan penyelidikan, kecuali kalimatnya mempraktekkan gitu kan, karena dia ada di sini melakukan penyelidikan dan membuat laporan, berarti ada urutan kinerja. Karena dia kan kalau kinerja itu kan kita menyediakan LKPD. Jadi kan anak melakukan penyelidikan tentang, berarti kita nilai kinerja anak itu berdasarkan kemampuannya gitu Bu. Kalau dia praktek, mungkin anak tidak terlalu sistematis dianya, melakukan juga mereka. Tapi kalau di sini tepatnya karena ada 3 indikator yang kita nilai, ada melakukan penyelidikan, membuat laporan, itu Bu. Berarti kalau praktik itu hanya untuk satu kegiatan gitu ya Bu? Kalau untuk ketiga kegiatan ini dia masuk ke kinerja. Gimana Bu Apri? Mana Bu? Coba ulangi Bu. Apa Bu? Berarti kalau praktik itu kegiatannya hanya satu gitu ya Bu? Kalau kegiatannya udah runtutan sebanyak ini dia masuk kinerja? Iya, bisa seperti itu Bu. Baik, terima kasih Bu Apri. Gitu Bu. Gimana lanjut? Lanjut Bu. Lanjut Bu. Oke, nomor 3 gimana? Lanjut Bu. Skip ya. Nomor 4. Oke, kita bahas ya. 4 ya. Skip Bu. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Nomor 5. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Ke nomor berapa sekarang? Jangan nomor 5 Bu. Kalau yang ada jawabannya menampilkan video itu akan ada jawabannya. Jawabannya ada. Yang sinkronis dan asinkronis tuh loh Bu yang ragu. Kan dia di era pandemi gitu loh. Mana itu ya? Era pandemi gitu loh Bu. Kan era pandemi itu enggak di Nomor berapa? asinkron Bu. Ibu tentang SPKN. Mungkin bisa dicari aja pakai chat Bu, dicari sinkronus, asinkronus Bu. Oh iya, PDF kita ini spesial Bu, jadi nggak bisa. Baik, terima kasih. Kira-kira nomor berapa itu ya?
Itu lupa Ibu Ini nomornya. soalnya kan Jadi di random Bu, berarti nggak sama Bu. Iya. Oh gitu ya. Iya. Terus ini gimana yang nomor sambil dia apa jadi nanti kalau misalnya yang ini gitu ya dikasih tahu. Sambil di scroll gitu ya Bu ya. Nah, Soalnya kan udah dibagi nanti mana stop gitu ya. bisa enak gitu kan. Dan enggak waktunya ya kan Bu. Berarti Bu yang ada paralelnya itu Tabel ya. Peda Bu. Iya peda juga itu Bu. pedagogik ada Oh, yang beda. rangkaian di report gitu juga. Oh iya itu ada Bu kemarin sempat dibahas. Pokoknya ada dia tabel-tabel gitu kalau nggak salah Bu. Ada tabelnya ya. Enggak itu yang jawab dari pertanyaan Ibu yang tadi Bu. Yang verb bahasa Inggris itu. Nomor 23 Bu, paralel tadi Bu. Oke, 23 ya. Ya Bapak Ibu bisa dicatat nomornya jadi enak Bu Rianti nyarinya Bapak Ibu ya. Iya. Bukannya soalnya Oke. random masing-masing peserta Bu. Enggak, yang file soalnya kan udah kami bagi Bu. File soal tiga. Jadi sama kita. Iya. Oh ini soal TO kemarin ya baru satu. Iya, tiga. Iya, 3. Oke, kita Oke. bahas Nomor 23 ya Bapak Ibu. ya. Siswa SMP pada umumnya pada fase remaja, situ ada fase remaja. Pak Senda hendak melakukan pembelajaran IPA pada indikator menganalisis arus dan tegangan pada rangkaian paralel. Sesuai dengan indikator karakter siswanya. Nah, di situ ada sesuai dengan karakter siswa. Karakter siswa itu pada fase remaja ya kan Bapak Ibu. Maka tujuan pembelajaran yang tepat Pak Senda adalah kalau fase remaja itu suka belajarnya secara apa Bapak Ibu? Berkelompok Bu. Kelompok Bu. Betul, berkelompok. Ya, maka kita lihat. Muncul Bu, maaf Bu. Ya, Soalnya kok nggak muncul di apa layar? saya muncul Bu, nampak. Yang tadi aja timnya Bu. Muncul Bu, muncul. Muncul. Oke ya, melalui pembuatan mind mapping materi rangkaian listrik, siswa dapat menganalisis arus dan tegangan pada rangkaian paralel. Di sini menganalisis arus ya, nggak mungkin ya kan Bu, mind mapping kan itu kan ke kognitif, maka A salah. Yang B melalui kegiatan penyelidikan rangkaian listrik secara mandiri. Di sini ada kalimat mandirinya, sedangkan di situ fase maka di sini kurang tepat. Maka itu salah. Yang C melalui kegiatan mengamati cara pemecahan masalah rangkaian listrik, siswa dapat di sini dimunculkan PBL, padahal di sini ditanya karakter siswa fase remajanya, maka C juga salah. Yang D melakukan kegiatan pemecahan masalah, di sini pengecohnya karena ada kalimat melakukan sesuai yang diminta adalah karakter siswanya, maka yang E melakukan kegiatan penyelidikan rangkaian listrik secara berkelompok, siswa dapat menganalisis, ini lebih tepatnya Bapak Ibu, dan sesuai dengan indikator yangnya itu menganalisis penyelidikan dan secara berkelompok, maka tepatnya E Bapak Ibu. Monggo tanggapannya Bapak Ibu. Apri Bu Apri, itu semua ada menganalisis, disitulah tadi terkecohnya, semua saya lihat ada menganalisis. Betul, mengecohnya di sini semua option sama-sama menganalisis, tapi yang diminta di keyword di soal ada karakter siswa, sesuai dengan karakter siswa, di situ karakternya fase remaja Bu. Saya terkecohnya di fase remaja itu tutur sebaya saya bilang. Jadi Suka dengan teman. senang berkelompok dia itu dia, maka tepatnya E Bapak Ibu. Memang seperti itu Bapak Ibu, soal UP itu beda itu hampir sama semua, kalau maka Bapak Ibu harus ke soal keywordnya itu apa, itu disesuaikan dengan optionnya aja. Seperti kalau peda, kalau dia
kuncinya materi, dan materinya itu nggak boleh diubah. Dia materinya harus sesuai dengan materi apa yang diminta di soal itu, gitu Bapak Ibu. Terus Bu Apri, untuk apa membedakan antara demonstrasi sama praktik itu kayak mana? Kalau dia demonstrasi, itu dia pembelajarannya secara langsung ya Bapak Ibu, direct. Nah, jadi direct interaction itu guru bisa melakukan proses demonstrasi. Kalau dia praktek, itu bisa aja sintaknya kita menggunakan saintifik gitu dia. Kalau dia demonstrasi, dia pembelajaran langsung, Bu. Modelnya yang pedagogi itu kan ada sintak-sintaknya. Nah, itu dia dikuasai. Kalau dia demonstrasi, dia lebih ke model pembelajaran secara langsung atau disebut dengan direct interaction. Direct interaction. Berarti Bu bisa disimpulkan kalau dia demonstrasi itu guru yang membawa gitu ya Bu, yang menampilkan. Demonstrasi, iya. Jadi guru ini loh nak kayak mikroskop misalnya. Guru yang melakukan, tapi kan jadi nanti anak dilatih melakukannya juga sendiri setelah kita mempraktekkan demonstrasikannya, anak melakukannya lagi sesuai dengan sintak direct itu Bu. Kita membimbingnya juga gitu. Berarti Bu untuk demonstrasi ini istilahnya hanya untuk guru, kalau praktek baru di sama anak gitu ya Bu ya? Iya. Terima kasih Bu. Iya Bu. Ibu mohon bertanya, kalau triknya kita untuk menentukan kata kunci itu seperti apa ya Bu? Iya, keywordnya itu Bapak Ibu kita memang harus ke soalnya yang diminta dan sering berdiskusi seperti ini. Nanti lama-lama Bapak Ibu akan muncul itu keywordnya, oh ini kemari gitu. Memang kita harus rajin mengerjakan simulasi, TO, nanti terakhir akan nampak sendiri perbedaannya. Dan sering berlatih, maka kami di backclass ini sering memberikan orang Bapak Ibu dengan simulasi 120 soal, jadi lama-lama terbiasa nampak oh ini kemari gitu, biar enggak, jadi nanti muncullah dua jawaban yang benar. Kalau Bapak Ibu sudah memunculkan dua jawaban benar, di situ harus menimbang satu yang lebih tepat. Iya, karena memang yang suka ngebingungin ini dua jawaban mirip gitu. Kalau udah sampai ke fase itu memang harus itulah satu itu yang kita harus mencari yang tepatnya Bu. Sering berlatih Bu, sering berlatih, sering diulang, insya Allah bisa. Bapak Ibu yakin semoga bisa lulus semua ya Bapak Ibu. Amin. Selanjutnya akan ada simulasi terus kan ya Kak Tri ya? Bu Apri. Iya nanti Bu. Coba bedain yang mana behavioristik, humanistik itu loh Bu, yang ragu Bu. Behavior itu dia Bu ada responnya Bu. Behavior. Behavior ada respon. Ya, stimulus dan respon. Jadi kita memberikan achievement kayak anak ada sangat baik, itulah dia behavior. Kalau humanistik memanusiakan peserta didik Bu gitu. Jadi kita nggak boleh memukulnya, kita perlakukan aja seperti memanusiakan manusia seperti itu Bu. Kalau dia humanistik itu aja sih keywordnya. Kalau dia behavior ada stimulus dan respon. Konstruk apa lagi satu lagi Bu? Kalau yang respon positif itu Konstruktivisme itu siswa yang membangun sendiri Bu, apanya? Bangun sendiri pengetahuannya gitu Bu. Konstruktivisme itu ya? Ya, konstruktif membangun Bu. Iya betul Bu, konstruktivisme Bu Apri, apa ada hubungannya dengan real dan error itu Bu? Iya, real dan error konstruktivisme Bu, ciri khasnya Bu. Betul. Ibu Apri. Iya, oke, fisika ya Bapak Ibu. Satu lagi, fisika lagi. Fisika. Tadi ada di chat itu yang minta nomor 10 ya? Saya baca di kolom chat ada yang minta nomor 10. Beda satu lagi Nomor? ya. Beda satu lagi ya. Iya Pak. Oke. Nomor 10 ya?
Ini Tadi apa, di Pak? chat itu ada yang minta nomor 10 sama 46. Oke, Nomor Bu. 46. 46 dulu, Bu. Nomor 46, Bu. Baiklah. Oke, ini dia. Silakan Bu Apri. Oke. 48 gitu. Nomor Gimana, Pak? Sudah Bu, benar. Tadi 48. Yang ditanya 46. Oke. Oke, nomor 46. Pada pembelajaran berbasis proyek, Bu Rija mengaplikasikan tujuan pembelajaran kepada siswa sebagai berikut. Peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan bioteknologi konvensional di lingkungan sekitar berbasis penelusuran pustaka. Yang kedua, peserta didik dapat membuat rancangan. Nah, di situ ada kalimat membuat rancangan proyek pembuatan produk bioteknologi konvensional di bidang pangan dengan teliti. Yang ketiga, peserta didik dapat menghasilkan produknya. Setelah membuat rancangan proyek, anak menghasilkan produknya. Karena proyek itu kan ada produk yang dihasilkan ya Bapak Ibu, konvensional seperti tempe dan tape sesuai hasil identifikasi permasalahan. Alternatif perilaku guru yang sesuai dengan langkah pembelajaran berbasis proyek yang mendukung hakikat IPA. Yang A, kita lihat mengajukan pertanyaan bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan produsen pembuat tempe dan tape. Ingat Bapak Ibu, kalau dia ditanya proyek berarti kan ada produk yang dihasilkan. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung kalau A itu kan nggak ada produk. Nah, berarti dia salah. Yang B, memastikan setiap peserta didik dan kelompok memilih dan mengetahui prosedur, hanya prosedur pembuatan tempe, dia belum ke produknya. Sedangkan diminta kan proyek harus ada produk yang dihasilkan. Maka B juga salah. Yang C, menilai prototipe produk tempe dan tape, berarti menilai prosesnya dan ada hasilnya produk di situ. Produknya sesuai yang diminta tempe dan tape. Yang disoalkan tadi indikatornya keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, maka yang C yang lebih tepat. Yang D, meminta keaktifan peserta didik setelah proyek. Nah, ini juga tidak ada produknya, maka yang D juga salah. Yang E, meminta peserta didik dalam kelompok membuat kesepakatan jadwal. Masih kesepakatan jadwal pembuatan tempe, belum ada produknya, maka salah. Maka yang tepat C, Bapak Ibu. Nunggu tanggapannya Bapak Ibu. Kalau hakikat IPA di sini maksudnya bagaimana Bu ya? Hakikat IPA itu kan Pak, IPA itu kan mendukung hakikat IPA itu kan sering belajarnya ke praktek Pak, ke, proses anak melakukannya sendiri gitu Pak. IPA itu kan biasanya ke prakteknya ada gitu Pak, prosesnya, tapi yang diminta ini kan dia proyek perilaku guru, proyeknya ini ditekankan di berbasis proyek. Di situ kan ada Pak langkah pembelajaran berbasis proyek, berarti kan ada produk yang harus dihasilkan anak gitu. Saya tambahkan Bu Apri, kalau hakikat IPA, IPA adalah sebuah kesatuan ilmu pengetahuan yang logis, yang ilmiah Bapak. Jadi ada sebuah proses di dalamnya, tidak serta-merta langsung terjadi demikian. Ini kita perlu mengenalkan IPA sebagai kesatuan ilmu pengetahuan pada peserta didik. Tujuannya adalah bisa dirasionalkan, bisa dikaji secara ilmiah. Ini loh IPA. Jadi bukan kita bahas sesuatu yang tahayul, bukan, tapi memang bisa dikaji secara ilmiah. Makanya dikatakan hakikat IPA begitu Bapak. Ada prosesnya. Begitu Bapak. Oke. Ini Pak. Gambar di atas menunjukkan seekor burung yang sedang bertengger di satu kabel jaringan listrik dengan kuat arus I 4000 ampere. Jika kabel memiliki hambatan persatuan panjang
sebesar 2,5 kali 10 watt mili ohm dan jarak antara dua posisi telapak burung sebesar 4 cm, maka tegangan antara dua pijakan titik pijakan burung adalah titik. Oke, baik. Titik A, endingnya nanti V sama dengan I kali R ya. B sama I kali R kali T. Iya, Pak. T apa Bu? T Bu? Saya kalikan semua loh Pak Arti, nggak tahu rumus semuanya saya kalikan aja Sabar gitu. Bu, sabar. Nah, di mana ini nanti kita bisa memperoleh persamaan dari R hamba jenis rho dikali dengan rho R sama dengan rho L per A ya. Betul? Iya, Pak. Iya Pak. Rho L per A. Di mana L adalah hamba jenisnya, rho adalah hamba jenis, kemudian L itu adalah panjang kawat penghantar, kemudian A itu adalah luas penampangnya. Betul ya? Kemudian dari sini kita masukkan apa aja yang ketahui. L-nya, L sama dengan 4 cm. Kita ubah sama dengan 4 kali atau 0,04 meter gitu ya. Kemudian nilai apa lagi yang diketahui? Ini jika kabel memiliki hambatan persatuan panjang 2,5 10 kali 10 pangkat min 5. Hambatan persatuan panjang. Oke. R-nya. Hati-hati Bu ya. Hati-hati Bu ya. Sabar ya. 4 10 pangkat. Oke, ketemu. Jika kabel memiliki hambatan persatuan panjang setiap 1 meter, maka nilai R-nya itu adalah R sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 5 tiap 1 meter Bu. Kalau 0,04 berarti R-nya berapa? 2,5 kali 10 pangkat min 5 tetap ini dikali 0,04. Hasilnya adalah ini kurang bisa. 4 kali 10 pangkat min 2 nggak boleh dirubah gitu, Pak Pri? 4 kali boleh, Pak. 10 pangkat oh, min boleh 2. boleh Bu. Biar mudah kan kalau pangkat tinggal ditambahin aja Betul, gitu. Ibu. Jadinya hasilnya adalah 10 pangkat 10 pangkat min 3 Pak, min 3 min 4 ini dijadiin 25 gitu Bapak. Iya Pak. Saya ulang ya. 2,5 dikali 0,04 hasilnya sama dengan 0,0 ya. 0,1 kali 10 pangkat min 5. 2,5 ini Bu. 2,5 dikali 0,04. Ini ya. 10 min 5-nya tetap tidak usah diubah-ubah dulu. Maka kali 4 kali 100. Sama dengan di sini 10 pangkat min 6. Oke, sudah. Nah, kalau sudah dari sini kita masukkan V sama dengan I kali R gitu ya.
I-nya sama dengan 4.000 dikali dengan 10 pangkat min 6. Maka diperoleh hasil sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 mol. Oke. Jelas Bapak Ibu? Ini buat apa nggak dipakai? Nggak dipakai ini, salah. Silakan Bapak Ibu. Ini ya. Seseorang yang bermasa 65 kg memutuskan untuk menurunkan berat badan dengan cara mengurangi jadwal waktu tidurnya selama 1 jam per hari. Mengurangi jadwal tidurnya selama 1 jam per hari dan menggantikannya dengan aktivitas ringan. Tidur, laju metaboliknya 70, aktivitas ringan 230. Karena dia mengurangi, maka keduanya ini tinggal kita kurangkan aja. Sehingga diperoleh 230 dikurangi 70 ketemu hasil 160 watt. Ya. Ya, Bu Kurniati Esa, Resen, ada ini yang mau disampaikan? Bu Kurniati Esa. Oke, baik, saya lanjut. Kemudian sudah ketemu, jika diasumsikan 1 kg lemak menyimpan energi sebesar 40.000 kJ dan tidak ada perubahan asupan makanan pada orang tersebut selama upaya dilakukan, maka dalam waktu 1 tahun 365 hari terjadi penurunan berat badan sebesar berapa kilo? Oke. Berarti energinya tinggal kita kalikan ya. Energi itu W sama dengan daya P dikali dengan T. Waktu gitu kan. Nah, berarti sama dengan dayanya 160 dikali dengan T-nya. Dikali dengan waktunya berapa nih, Bu? D-nya 301 tahun. 301 tahun, tapi T-nya itu kan dalam detik Bapak Ibu. Ada juga dalam detik. 365 gitu kan. Oh iya, 1 jam. Ya, dikali dengan 3.600 ya. 3.600. Nah, angkanya nggak enak nih, Bu. Berapa nih? Sama dengan titik gitu aja ya. Nah, jadi penurunannya nanti energi yang tersedia, energi yang tersedia itu adalah 40.000 Joule. Berarti oke Bu, baik. Ini coba kita hitung lagi. 0-nya 3 kita coret, 0-nya kita coret lagi. Kemudian 16 sama 4 habis, tinggal 4 ya. Nah, jadi nanti tinggal dibagi dengan 10.000 gitu kan. Nah, kita kalikan 36 dikali 365 dikali 4. Sisanya sini saya tulis 4 dikali dengan 365 dikali dengan 36 dibagi dengan 10.000. Oke, ketemu hasil 5,256 kilo. Oke, Bapak Ibu silakan. Mantap Pak, jelas. Jelas ya? Oke. Pak, yang pipa organa itu nomor terakhir tadinya 2M tambah L, 2M tambah N tambah 1. Terakhir sekali Pak, kalau nggak salah. Nih. Nah, ini Pak. Iya. Oke. Pipa menghasilkan bunyi nada pertama yang muncul frekuensinya 850 Hz. Cepat rambat gelombang bunyi adalah tertutup. 4L. Kalau tertutup persamaannya beda. Iya, 2L. 2N 4L. 2N tambah 4L. Sorry, Bob. Oke, baik. Ini organa tertutup. Oke, 4L gitu ya.
Oke. Ya. PTN-nya kalau tertutup. Oke, baik. Kemudian Kalau berarti terbuka kita baru. masukkan di sini. Lihat ya. Ya benar. F-nya 850 sama dengan gitu ya. 2 kali 2 dikali 2 kali 0 0 tambah 1 dikali dengan 1 V dibagi dengan 4 kali 0,2. 4 dikali dengan 0,2. 0,2. Oke, berarti di sini kita kalikan silang 850 per 0,8 dikali Bu ya. Iya kali 0,8 Sama dengan V. sorry. Berarti nilai V-nya 0,680. Ya. Oke. Jawabannya adalah E. Kalau tadi N plus 1 seandainya yang bagian bawahnya terbuka ya. Karena ini tertutup, maka dia pipa organ tertutup gitu kan maksudnya. Oke, baik. Ya, Bu. Kalau ini kan dia nadanya nada dasar. Dia entah nada kedua, nada ketiga. Nah, itu Pak. Ini Bu. Nada pertama sama nada atas pertama itu berbeda, Bu. Nada pertama itu nada dasar, N-nya sama dengan 0. Nada atas pertama itu N-nya 1. Bu. Beda, Bu ya. Hanya beda di kalimatnya aja. Nada pertama yang muncul, oh berarti itu nada dasar. Nada atas pertama itu berarti N-nya 1, Bu. Kalau untuk pipa terbuka, pipa organ terbuka Pak bagaimana? Sama Bu. Jadi ada kata-kata ininya Bu. Nada atas gitu aja Bu. Tukar apanya Bu? Rumusnya Bu. 2L Oh lagi. gitu. Ini saya tulis ya. Ini pipa organa tertutup. Kalau yang terbuka F sama dengan N tambah yang pertama 1 tadi N plus 1 gitu ya dikali dengan V per 2L ya. per 2L. Oke. Silakan Bu, Pak. Ditambahin aja Pak. Ini kan ada rumusnya yang itu loh. F1 itu sama dengan 2F0, F2 itu sama dengan 2F0 dan seterusnya. Yang kayak gitu, ya kan Pak? Perbandingan adanya dah. Iya, kan kadang ada soal cuman minta beda ini aja, nada dasar sama nada atas pertama aja. Iya, karena saya pernah soal yang Iya. F1 gitu. sama dengan 2F0. F2F0. Ya, 2F0. Iya. Kemudian F2 sama dengan F2 sama dengan 3F0 dan seterusnya gitu. Jadi nanti kalau F3 berapa Bapak Ibu? 3, 4, F0 gitu ya. Iya. Itu ada di modul berapa itu lupa saya. Di modul PPG itu ada. F ini berarti frekuensi gitu ya, Bu? Iya. F0-nya frekuensi gimana Bu? frekuensi dasar Bu. F1 Nada dasar. Kalau dia nada dasar 0, nya 0 tuh. Gimana sih Bu yang F1 2 FO nya Bu? F0 itu nada dasar, F1 itu nada atas pertama, F2 nada atas kedua dan seterusnya. F0 nada dasar. Nada dasar. N-nya itu sama dengan 0. Ya. Yang F1 itu nada atas pertama, N-nya sama dengan 1 dan seterusnya. Berarti nada atas kedua gitu Bu? Iya, nanti N-nya sama dengan 2 gitu. Oh. Oke.
Tertutup dan terbuka sama saja ya, Bu. Oh, gini Bu, kalau misalnya di sini apa namanya? Yang F0-nya itu misalnya di sini F1 sama dengan 2 F0 ini harus sama-sama terbuka atau sama-sama tertutup gitu. Beda soal kalau misalnya yang satu tertutup, satu terbuka, beda lagi nanti ceritanya. Oke. Bu, dipakai keduanya gitu, Bu. Ada dipakai keduanya kan enggak kan, Pak? Ada. Satu-satu kan? Ada, Bu. Ada. Kalau yang kedua-duanya gimana, Ibu? Cari satu-satu kah atau gimana? Ada pernah soalnya ya kan yang tentang gitar itu bidaya. Di sini ada juga ya kan Pak Tri? Pipa organa yang itu yang di lantai. Perbandingan interval nada itu ya? Iya. Nanti coba di-share lagi ini apa namanya pembahasannya, ada di YouTube kok, nanti bisa di Bu Yanti. Bu. Iya Bu. Coba ini Bu pura-pura Bu karena malu lambat kali kalau disita ini Bu. Ini kan Ibu bilang di sini bahwasanya untuk nada kedua sama dengan satu, berarti kan di sini kan Bu, berarti ini 3 kali bukan nada kedua Bu, nada atas pertama. Nada atas pertama, berarti ini 3 ini kan ketetapan, berarti tinggal kalikan sama N-nya ini Bu. Gimana? Enggak seandainya di soal itu yang ditanya nanti nada kan misalnya gini, nanti yang ditanya nada atas pertamanya, kalau sudah tahu F0-nya ya udah tinggal dikali 2 aja gitu. Kadang-kadang ada soal seperti itu gitu Bu. Kalau di soal ini enggak. Iya. Itu dari mana ya Bu ya? Itu ketetapan rumus itu, Bu. Satu itu. Udah rumusnya, Bu. Yang 2N tambah 1 itu rumus Ibu sayang. Yang saya Mbak ganjal angka 3 ini loh Bu. Kalau ini oke lah, yang F1 ini 2 kali 0 hasilnya 0. Kalau yang F2 ini 3 F0 kan di sini F0-nya kan itu rumusnya Bu. Seandainya Ibu cari pakai rumus yang ini, misalnya yang F sama dengan N tambah 1 yang seterusnya, Ibu masukkan angkanya satu-satu, bisa. Cuman ini yang cepatnya, jalan cepatnya gitu Bu. F0 itu belum tentu 0 Ibu. F0 itu frekuensi untuk nada dasar. Nada dasar. Bukan N-nya, tapi F-nya, frekuensi gitu mungkin maksudnya. Oke Bu. Kalau nada kedua N-nya berapa jadinya Bu? Nada kedua. Biasanya di soal itu ada nada atas pertama gitu, Pak. Berarti N-nya 1. Saya baca Bu nada kedua, nggak ada nada di atas itu, nggak ada Bu. Yang mana Bu? Yang mana? Soal yang mana di sini Bu? nanti japri saya ya. Iya nanti japri saya kalau gitu. Oke. Bu Rianti, bagaimana di soal kalau ini pipa organa tertutup? Di mana dilihat? Yang itu di atas Pak Tri, coba lihat Pak Tri, soalnya agak ke atas. Satu lubang. Di soalnya juga ada Pak. Di selain gambar itu di soalnya ada juga. Yang ujung bawahnya tertutup. Jadi kalau untuk pipa organa terbuka itu syaratnya kedua ujungnya terbuka. Berarti kalau ada yang tertutup namanya pipa organa tertutup gitu aja. Keterangannya kan. Di atas kan ada nih. Yang ujung bawahnya tertutup gitu.
Saya kira cuma gambar saja tadi. Dari gambar bisa kok. Terima kasih. Iya, iya dari gambar bisa, dari soalnya juga ada. Ini ya tadi yang ditanyakan ini dari mana, ini ketetapannya ini dari mana, itu kan yang ditanyakan tadi kan. Kita buktikan aja Bu, biar clear ya, biar selesai ya, biar gak ganjel ya. Iya. Oke, ketika kita persamaannya seperti ini, kita gunakan persamaan ini ya. Kita gunakan persamaan ini, F sama dengan N plus 1 per 2L kali V. Ketika nada dasar F0, maka jadinya apa nih? N-nya kan 0 kan? Oke. N-nya 0 ya? Ya. Oke, jadinya? Ya. Jadinya 1 per 2 atau V per 2L gitu kan? Jadinya kan? Ya. Oke, ini saat V0. Saat V1. Jadinya apa? N-nya 1 nih. Jadinya 2 V per 2L gitu kan? Oke, per 2L. Oke. Ingat nih Bapak Ibu ya, F0 itu adalah V per 2L. Ingat ya. Ini adalah F0-nya. F0-nya adalah V per 2L. Oke. V per 2L-nya saya ganti menjadi F0. Ini saya ganti menjadi F0. Boleh? Boleh, maka jadinya F1 itu sama dengan 2F0. Oke ya. Sekarang kita coba nih F2 N-nya kan 2 kan? Nah, jadinya berapa nih? 2 tambah 1? 2, 3 V per 2L gitu kan. Nah, ini kan. Ini V per 2L-nya saya ganti F0. Boleh kan? Nah, ini saya ganti F0. Boleh kan? Maka jadinya di bawahnya kita bisa tulis F2 itu sama dengan 3F0. Itu loh maksudnya Bu Rianti, begitu hubungan antara nada-nadanya, begitu maksudnya. Oke, Bapak Ibu. Karena nggak bisik-bisik Pak, jadi turunan-turunan rumusnya nggak tahu. Ini maksudnya Bu Rianti ngasih cara cepatnya begitu ya. Oke. Kita lanjut. Nomor berapa tadi yang ditanyakan ini tadi? 66. Apaan tuh 66 itu? Ini Pak. Satu lagi yang 66 ya. Optik dong Pak. Optik Pak. Optik apa ini? Yang tadi ini Pak. Ini Pak. Kenapa naik menjadi 2 kali lipat? Jika ujungnya dibuka, pipa organ tersebut akan menghasilkan frekuensi dasar. Oke. Ini pipa organa apa ini? Ini yang Tutup Pak. F tertutupnya gimana? F0-nya. Tadi gimana? 2N plus 1 per tertutup per 4L ya. Sorry, per 4L gitu kan. Ini kan tertutup gitu kan. Oke. Maka ketika N-nya sama dengan 0 kita masukkan ya Bapak Ibu ya. N-nya 0 berarti sama dengan berapa nih Bu, Pak? 1 per 4L. Oke, V per 4L ya. 1 per 4L ya. per 4L gitu ya. 4L nih. N-nya 0 karena nada dasar Pak. Oke, bener Pak. Oke, sip. Thank you Pak. Nah, ketika ini dibuka, ini kan ketika dia tertutup nih. Tertutup. Ketika dibuka, maka jadinya terbuka kan? Terbuka gitu ya. Maka jadinya F0-nya sama dengan N plus 1 V per 2L gitu kan. Kita masukkan nih di sini. N-nya 0 kan? Ya. Jadinya 0 tambah V per 2L. Oke.
Dari 1/4 menjadi setengah berapa kalinya? 1/4 dua kali. 2 kali, maka jawabannya 2 kali. 2 kali. 4 jadi setengah. Iya, iya. Oke. Oke, Pak. Siap. Dah Paham paham. ya? Bapak Ibu yang lain jelas? Jelas, Pak. Bangun, Bu. Bangun, Pak. Cukup ya? Terima kasih. Masih milih. Cukup ya? Cukup? Oke, baik. Ketemu lagi besok ya Bapak Ibu ya. Besok Sabtu Minggu nih. Iya tuh, satu lagi. Oke. Satu lagi boleh Pak, membaca grafik yang ada grafik-grafiknya tuh Yang loh, mana Pak. Bu? Ada grafik-grafik. Ini. Ini nih. Ah, ini ya. Iya, Pak. Apa ini? Variabelnya X. X itu apa? Jarak ya. Ini T. Iya. Gitu kan? Waktu. Oke, baik. Bebek diam. Pernyataan-pernyataan berikut ini. Bebek diam. Berhenti tidak bergerak. Oke. Urutan pernyataannya menggambarkan gerak bebek dari 0 sampai 50. Adalah kita lihat. Pernahkah bebek diam? Ada. Di mana? Kenapa? Itu ada yang mendatar, Pak. Dua ngunyah yang artinya, Pak. 35. Bebeknya diam. 40 sampai 45. Ini bebek jantannya diam karena ada bebek betina pada detik 35 sampai 45 gitu ya. Ya, di sini diam. Oke. Benar ya, berarti opsi 1 ya. Oke. Bebek bergerak dengan kecepatan tetap. Pada gerak mana Bapak Ibu? 0 sampai 20 sama 45 sampai 50. Oke, good. Detik ke 0 sampai ke 20 karena garisnya lurus. Maka dia GLBB. Sama 45 ke 50. Oke, benar Bapak Ibu ya. Oke, benar. Oke. Urutannya berarti yang pertama dia GLB dulu ya. 2 dulu ya berarti ya. Oke? Ya kan? Iya, 2 dulu kan? Yang 2 mana? Ini ya udah ini aja. Iya, Pak. 2. Udah. Setelah dia bergerak dengan kecepatan tetap, kemudian kurvanya dia meliuk-liuk nih. Nah, kalau meliuk-liuk ini berarti dia menandakan apa nih? GLBB, gitu kan? Kemudian dia diam, kemudian dia GLB lagi di sini kan? Kembali ke posisi semula. Oke ya. 2, 3, 1, 4. Silakan Bapak Ibu. Mbak, Bu. Bu, Pak. Jelas ya? Bu Rianti ada tambahan? Pak, jelas, Pak. Cukup, Pak. Sudah 921. Hei, ya bener. Cukup ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah malam hari ini kita ada kesempatan untuk bertemu melalui Jimit pembahasan soal. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf bila mana ada salah dalam ucapan maupun sikap. Tetap semangat Bapak Ibu. Ketemu lagi di kesempatan besok ataupun yang akan datang ya. Semangatnya Bapak Ibu ya. Selamat saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam.